Nah, di video yang kemarin sudah cerita, Mang. Sudah diceritakan. Oh, sudah diceritakan semua ya. Mungkin bisa dilihat di teman-teman yang ketinggalan boleh dicek video sebelumnya ya. Cara Video membuat, cara yang sudah memperbanyak Abah paparkan ya. ya, cara memperbanyak ya EM4 ya, gitu kan. EM4 cara memperbanyak di video EM4, berikutnya di Pak ya. di video Sebelumnya ya. Oke. ya. Sudah diceritakan Mang Sudah itu. diceritakan ya panjang lebar itu ya. Panjang lebar. Sekarang bagaimana ini kita perbanyak untuk apa sih? Hanya untuk menjawab dulu di sesi ini maksudnya Mang. Betul. Seperti Oke, itu. siap. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, itu paling tidak kita doa dulu ya, menceritakan daripada kenapa ini dibuat ya, gitu betul. kan. Pertama, bagaimana nanti untuk di dalam tanah dan juga bagaimana ini membuat daripada fermentasi bahan organik ya. Ya. Betul. Bahan organik yang dari limbah kotoran tadi seperti itu. Tai si Reno. Reno dan si itu Roni. Jadi gitu Mang ya. Jadi kenapa ini perbanyak? Karena hitungannya yang tadi ya, dari 35.000 ya, kalau beli 20 ini berapa tadi ya 35 sekarang pasaran. Anggap aja kalau 20.000 aja kalau 400 botol berapa? Ya hampir 13 juta. Gitu. Inilah padahal sederhana. Betul. Sederhana ya. Yang tadi ceritanya seperti apa di video sebelumnya sudah. Baik. Kita coba. Baik. Nah, nanti ini Bah untuk Oke, sahabat, ini saya sama Abah mau praktekkan tadi. Ini fungsinya memang sudah ini ya, Bah. Jadi anggaplah ini sudah jadi ini yang kurang lebih 1 berbanding 10 ya, Bah. Yang hasil perbanyakan tadi ya. Itu. Terus kita siramkan. Nanti dulu. Bukan. Ini sebenarnya ini ceritanya disiramkan pada saat pengolahan ya, atau perbaikan atau pemeliharaan daripada tanaman odot itu sendiri ini ya. Ini kasusnya di odot nih. Ya kan? Ini adalah posisinya begini gitu kan ya, di dalam posisi digali dulu ya. Digali dulu. Kenapa digali? Tadi kan udah cerita ya bahwa bakteri ini harus kedap udara kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, artinya memang tidak bisa kedap udara total, tapi paling tidak dari sekian persen ini ada bakteri yang tertutup seperti itu, tidak akan 100%. Nah, ini formulanya kira-kira setelah digali kemudian siramkan, Bah. Siramkan aja di sekitar tanaman ini gitu kan ya. Nggak di pas tanamannya enggak ya. Berarti di pas tanaman juga enggak apa-apa. Pas tanaman enggak apa-apa. Disiramkan ya. Disiramkan seperti ini. Oke. Ya kan ya. Itu boleh di seputarannya juga seputarannya boleh. Ini boleh ya, Bah ya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Coba ini contoh ya. Ini artinya tanah penyiramannya harus digali dulu ya. Biasanya di awal daripada ini sudah kita panen kan, kita perbaiki ini sebetulnya udah kita lakukan sebetulnya. Ini yang berikan gambarannya contoh. Kebetulan kemarin kita rekam ya. Seperti itu gitu ya, seperti ini. Akhirnya kan turun ke bawah nih, betul kan gitu ya, turun ke bawah gitu kan ya. Maka setelah disiram, baru udah disiram ya gitu, ini ya kita tutup, langsung tutupin lagi. Kita tutup lagi seperti ini. Seperti ini gitu kan ya. Ini fungsinya Mang tadi udah diceritakan sedikit. Ini adalah pertama untuk membantu nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah itu yang tidak bisa terserap, yang terserap oleh akar yang sekian persen tidak terserap. Maka dengan hadirnya bakteri ini akan melepas keterikatan dalam tanahnya, akan diserap oleh akar. Sekian persen, nanti kita cerita soal berapa persen seperti apa, itu terlalu teknis ya. Ini hanya gambaran umum saja. Dan yang kedua, di dalam tanah ini kan banyak bahan organik nih. Ya. Ini nih, kayak contoh ini nih. Ya. Ini kan tertimbun dalam tanah kan ya. Di dalam tanah. Nah, dalam tanah itu banyak kan ini contoh. Banyak enggak kelihatan sekarang kan. Betul. Ini adalah posisinya tanah banyak yang belum matang kan? Ya, betul. Bahan organiknya. Betul. Maka ini kalau dalam kondisi dalam tanah yang tadi itu belum terurai dengan sempurna, belum terfermentasi dengan sempurna, maka ini akan juga masalah dalam tanah, akan juga mengganggu terhadap pH tanah ya.
pH tanah sehingga mereka akan lebih asam dan juga menimbulkan panas. Dan pH-nya juga turun dong, turun ya, otomatis itu turun karena dan juga akan menimbulkan panas dalam tanah sendiri. Sehingga gitu ya. mengakibatkan Tanpa sadar ini kadang-kadang tanaman ini, bisa mati juga ini dong, contoh Mbah. kan. Contoh ini kalau ini tertimbun dalam dalam tanah. sini, dalam tanah gitu kan. Maka ini akan mengganggu sebetulnya. Mengganggu tadi kondisi pH tanah dan sebagainya. Sehingga ini harus kita selesaikan. Ya. Maka hadirlah ini inilah bakteri yang sudah kita selesaikan tadi seperti itu. Fungsinya jadi 2 paling tidak ya. Pertama membantu nutrisi yang sudah terikat, yang susah diambil oleh akar, dibantu oleh ini bakteri ini. Itu kira-kira. Betul. Ya, itu satu. Yang kedua menghancurkan bahan organik ini. Bahan organik. Yang belum sempurna. Terdekomposisi bahasa ilmiahnya itu. Terdekomposisi. Artinya bahasa yang sekarang lagi keren belum terfermentasi gitu kan. Makanya harus difermentasi secara di dalam tanah gitu. Tapi posisinya tadi karena ini bakteri ini sifatnya adalah anaerob. Maka jadi harus tertutup. Gitu kan. Maka ini menyelesaikan nutrisi yang tadi terikat, yang kedua juga menyelesaikan bahan organik yang sudah tertimbun terlanjur di dalam tanah yang belum sempurna tadi untuk dekomposisi atau difermentasi bahasa seperti itu. Itu untuk menjawab. Itulah kehadiran tadi yang kita buat memang seperti itu. Ini sekilas ya. Betul, paham, Bah. Sahabat ya, paham. Saya baru terbuka nih, Bah. Ini terima kasih nih ya. Banyak sahabat orang yang ini luar biasa sekali. Ya. Ini salah satu ilmu juga ya, dan saya baru hari ini juga saya tahu bahwa memang fungsinya dari organik tersebut adalah tadi 2 ya, yang sudah dijabarkan sama Abah. Dan ini memang luar biasa, selain membantu pH tanah naik ya, Bah ya, dan juga bisa membuat tanamannya tumbuh subur dengan baik. Itu kira-kira bahasa petani ya, bahasa betul. Abah juga petani. Ini maaf juga nih, gitu kan. Jangan-jangan Abah sok tahu ini. Ya, barangkali benar kan gitu kan ya. Ini silakan juga di-cross check ke teman-teman atau para ahli dan sebagainya, apa benar kan nih yang kita ceritakan Mang gitu ya. Cuman pengalaman Abah, ini pengalaman aja nih. Gitu kan. Ini tanaman ini setelah kita coba lakukan seperti ini ya dengan cara ini ternyata pemupukan berkurang ya. Jumlah pupuk yang diberikan maksudnya itu. Gitu kan ya. Yang bahkan kedua, tidak perlu pakai pupuk sebetulnya kalau sudah ada organik ini, Pak ya. Seperti itu kira-kira. Gitu kan tadi ya paling kita tambah tadi yang tambah tai kebo yang sudah kita fermentasi tadi atau di dekomposisi ya lewat dekomposer ini gitu kan ya, maka kita berikan sini udah aman itu. Nggak masalah, Bah? Nggak masalah karena sudah terfermentasi. Itu kira-kira ya kita berikan ke sini gitu kan, baik itu air kencingnya maupun kotoran seperti apa. Itulah kira-kira ini sehingga ini pertumbuhannya menjadi lebih baik ya. Ini udah kita buktikan. Nanti kita lihat tanaman yang sudah yang di bawah ya, itu Bah ya, contohnya di bawah ini. Ini sebetulnya ini ceritanya tanamannya habis sakit ini. Ini yang sudah recovery kemarin ya, Bah ya. Sudah kita coba lakukan hal yang sama yang kita ceritakan. Ini habis sakit ini. Sakitnya sudah juga di video sebelumnya sudah kita cerita kenapa ini sakit ya. Sudah seperti itu. Nah, itu Mang, kira-kira ya ini cerita tentang manfaat daripada perbanyakan tadi ya, bahasanya M4 lah bahasanya tadi. M4 adalah mikroorganisme yang anaerob ya untuk bahan itu itulah kita bungkus aja dengan istilah M4 aja. Padahal itu merek dagang sebetulnya. Bah, misalnya nih, Bah, ini apakah berfungsi juga untuk disemprotkan ke daun, Bah? Daun tidak. Tidak ya, karena memang dia tadi anaerob tadi ya. Anaerob harus dalam kedap udara kan kedap tadi. Kedap udara ya memang gitu. Ya. Kedap udara dan fungsinya adalah untuk mendekomposisi. Ya, betul. Ya, mendekomposisi artinya intinya di sini nih di bahan organik ini. Ya makanya tadi yang dimaksud dengan keterikatan itu adalah keterikatan dalam tanah ya yang nutrisi terlanjur karena memang bersinergi dengan bahan organik tanahnya sehingga susah untuk ditarik gitu kan seperti itu ya. Iya, betul, diikat. Dan kondisinya asam tadi. Betul. Ya, asam. Maka asamnya kita selesaikan karena ya asam itu kan karena ada reaksi kimia yang tidak sehat ya dalam tanah kan seperti itu. Kita sehatkan lewat mikroorganisme yang fungsinya mereka adalah dalam
anaerob tadi ya, anaerob tidak di berudara. dalam tanah. Ya, Maka ini bekerja di dalam tanah juga ada ini sebetulnya. sudah ada Ya, kita bantu sebetulnya ini. mempercepat. Mempercepat ya, gitu kan. Kemudian Seperti itu. ini Bah, apakah juga ini berfungsi untuk di sawah Bah? Artinya tidak hanya tanah gambut atau tanah tandus Bah? Prinsipnya sama. Sama aja ya? Sama. Sama Ini hanya aja. contoh saja ini Ya. sebetulnya, Mang, gitu kan Hmm. ya. Cerita apa ini? Hmm. Cerita tentang Ya, odot ini hanya Ya. contoh sebetulnya. betul. Cuman prinsipnya sama. iya betul. Prinsipnya Oke. sama gitu kan, bahwa Hmm. Iya, iya, iya. Baik sahabat, itu tadi penjelasan Abah, dan tadi Abah langsung praktekkan ya bagaimana caranya bakteri ini bekerja seperti Iya, itu iya. ya. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita akan lihat juga beberapa lahan yang memang sudah dilakukan Sudah. dan Ya. bagaimana hasilnya kita ya, lihat sahabat. seperti itu ya. Ya. Baik, itu aja dulu sahabat. Kita lanjut video berikutnya. Assalamualaikum. Udah itu enggak usah Ya. ya. Tidak Pak Herman, kabar? Ya. Oke, sahabat, ini Abah langsung menunjukkan ke kita. Ini adalah rumput odot yang sudah tadi dilakukan bakteri tadi ya, Bah ya. Nah, ini hasilnya sahabat. Beberapa waktu yang lalu ya. Ini berapa lama, Bah, dari mulai penyemprotan atau apa namanya? 25 hari ke belakang lah. 25 hari ya ke belakangnya. 25 hari ke belakang ya. Sampai 30 karena persiapannya sekitar 5 harian ya untuk menyelesaikan ini. Baru ini tumbuh normal kan seperti itu ya. Ya. Nah, di 25 hari ke belakang itu kita lakukan yang cerita tadi Ya. di lahan ini. Ya. Nah, ini dulu sebelum dilakukan treatment itu ya, dilakukan apa namanya dengan yang tadi kita ceritakan ya, diberikan bakteri anaerob tadi. Tidak seperti ini. Ini untuk gambarannya barangkali yang itu tuh. Ini cukup subur juga, Bah. Tumbuhan apa nih, rumput odot ya, Bah ya. Ini maksimal bisa sampai tinggi berapa meter, Bah? Ini sebenarnya kalau kita biarkan ya apa ya, sekitar 1,5 meter mungkin ya. 1,5 meter. Ini aja mungkin sudah hampir 1 meter ya, Bah ya. Udah hampir 1 meter nih. Udah 1 meter nih. Kita biarkan seperti ini. Dulu enggak pendek seperti itu tuh. Oke, itu contoh rumput odot yang sebelumnya mungkin itu hanya 20 sampai 30 cm nih, sahabat. Ini itu contohnya nih. Ini enggak kita lakukan ini. Oh, itu tidak dilakukan pakai bakteri anaerob tadi ya, Bah? Ini seperti ini pertumbuhannya. Oh, pertumbuhannya lambat sekali ya, Bah? Lambat, lihat. Gitu, ya, oke. Sahabat, itu bisa dilihat itu rumput odot yang memang tanpa bakteri anaerob tadi ya. Nah, sahabat bisa bayangkan atau bisa kita bandingkan dengan rumput odot ini di samping kanan saya. Ini tumbuh sampai mungkin bisa sampai 1 meter nih, sahabat. Tapi ini berbanding terbalik dengan rumput odot yang tidak pakai. Ini paling berapa? 30 cm ada ya, Bah itu ya? Ada 60-an, 70 lah ya. Gitu. Ya, 70 ya. Berarti kualitasnya silakan. Hijaunya ya, betul. Juga ini hijaunya juga, kemudian tumbuh sumburnya juga luar biasa, Bah ini. Ya, dan terlihat rimbun sekali, terlihat subur sekali, Bah. Oke, jadi sangat berkhasiat. Ya, artinya bakteri itu cukup membantu untuk penyerapan nutrisi pupuk yang ada dalam tanah oleh tanaman itu sendiri. Dulu itu yang tadi yang subur itu, dulu seperti ini. Oh, awal seperti itu, Bah. Seperti ini, awal seperti ini. Kita selesaikan dengan salah satu ya, salah satu usaha yang kita lakukan itu bukan hanya itu sebetulnya ya. Betul. Tentunya harus dipupuk dan sebagainya ya. Gitu. Iya, betul. Nah, salah satu pembedanya ini sama dipupuk juga, tapi begini. Hasilnya berbeda ya. Ini sama. Ya. Itu dikasih pupuk, ini kita pupuk gitu ya. Ya, bedanya seperti itu. Nah, ini memang kira-kira ya manfaat betul ini. Ya, ini manfaat kegunaan dari bakteri anaerob tadi. Seperti itu. Nah, itu seperti sepele sebetulnya ya, seperti sepele. Tapi sangat membantu sekali ya. Nah, itu Bang, kira-kira ini cerita tentang bagaimana ini secara visual ya. Apa namanya? Tanaman odot yang tidak kita lakukan tadi ya, tidak pakai bakteri, itu yang kita lakukan pakai bakteri. Ini yang pakai bakteri seperti itu.
Oke sahabat, sahabat bisa bayangkan ya. Jadi memang bank pakan adalah salah satu apa namanya media tanam, itu salah satu pakan juga, persiapan bank pakan untuk makanan ternak ya, baik sapi maupun kambing. Tapi memang dalam hal pelaksanaannya itu ada beberapa cara yang sudah tadi dijabarkan sama Abah. Dan ini luar biasa, perbedaannya sangat signifikan. Tadi ada rumput odot yang tanpa bakteri, anaerob ya. Itu mungkin tingginya hanya 60 cm. Tapi yang di samping kanan saya, sahabat bisa lihat lahan samping kanan ini, itu tingginya mungkin sudah 1 meter, Bah. Jadi kalau kita ini ya, sudah hampir sedada saya nih. Seperti ini, Bah. Ya, itu ukurannya ya. Ya, berbeda dengan terbalik yang di bawah tadi. Tadi yang sebelah sana ya. Seperti itu. Ini salah satu terobosan yang luar biasa sekali, terutama bagi peternak se-Nusantara. Ya, ini patut dicontoh. Biayanya berapa tadi? Dan biayanya dari 35.000. Dari 35.000 satu botol 1 liter, kita perbanyak menjadi 40 botol. Jadi 400 liter botol. Seperti itu. Kali 35.000. Ya, hampir mengurangi ya, hemat hampir 13 juta kurang lebih, Bah. Seperti itu. Sekaligus menghemat pemupukan. Menghemat pemupukan. Kemudian juga ini juga menjadi bank pakan untuk persiapan pakan si ternak kita. Seperti itu. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Itu aja, sahabat. Oke, sahabat. Ini ada kotoran sapi. Ini kotorannya, Bah. Ya, ini kotoran. Ini kotorannya. Kotorannya. Gitu kan ya. Ini contoh aja ya, ya. untuk memberikan gambaran, ya. Gitu kan ya. Jadi ini kotoran sapi. Ini kalau dibiarkan lama ini untuk membusuknya ya. Terurainya. Jadi kalau kita tai sapi ini langsung diberikan ke tanaman. Ke tumbuhan tadi. Ya. Ini akan mengganggu. Oh, jadi jangan mengganggunya kenapa, Bah? Karena ini karena belum diurai dengan sempurna. Dia panas. Oh, bahasa umumnya itu panas lah. Panas, sehingga bisa mengganggu pertumbuhan dari akar. Kan nggak seperti itu kan, gitu kan, mengganggu. Tadi yang sedikit cerita sebetulnya kan ya. Ya, betul. Maka ini harus kita selesaikan dulu. Kita kasih ini bakteri tadi, sahabat, yang sudah kita fermentasikan ya tadi ya. Oke. Nah, ini prinsip sama. Ini baik ini tai sapi, tai kebo atau serasa apa namanya, daun-daun tadi yang lumpuh, sisa tanaman yang mikroorganisme tadi, rumput-rumput tadi. Ya. Cara mengurainya, cara memfermentasinya sama juga ya. Tai kebo maupun daripada ini ya, rumput-rumput sisa tadi. Tadi ada di sana ya. Kita ini hanya contoh saja ya. Ini. Jadi ini perbandingannya berapa, Bah? Mana? Untuk yang ini adalah sudah harus dicampur dengan gula ini ya. Iya, betul. Dicampur gula. Sampai gula gitu kan ya. Nanti kita cerita di sana berapa perbandingannya gitu kan. Gunanya tadi gula tadi ya, kalau ini adalah sebagai untuk makanan pertama ya. Sebelum dia makan tai kebo ini. Itu kita semprotkan juga, siramkan juga. Namanya si bakteri ini. Bakterinya masukkan gula dulu. Oh, masukkan gula dulu. Masukkan gula dulu. Ya, mereka sudah berlarut dalam larutan gula tadi, si bakterinya kita masukkan ke dalam. Oh, ke dalam ke dalam kotoran tai kebo ini ya, Bah ya. Oke. Seperti ini. Kemudian siramkan. Prinsipnya ya, gitu ya. Prinsipnya. Itu disiramkan aja seperti ini, Bah. Seperti itu. Ini perbandingannya tetap tadi ya, sama juga ya, 1:10. Oke, siramkan seperti ini. Ya, kita tutup kan ini ya. Langsung ditutup. Oke. Seperti ini. Gitu kan ya. Siram, tutup. Gitu kan, nanti udah satu lapis, siram lagi. Oh, siram lagi. Oke. Siram lagi. Jadi kita siram lagi. Ini kemudian contoh. ditutup lagi. Ini contoh. Ya. Contoh ini aja nih. Ya, kotoran yang sementara sudah. Gitu kan ya. Jadi ya. kita alami aja lah. Gitu ya, kan, betul. Seperti itu. Terus, gitu kan. Udah kita tutup. Siram lagi. Siram lagi. Jadi sampai 3 lapisan, Bah. Terserah deh itu. Oh, itu ya. Tergantung jadi kebutuhan ya, Bah ya. Tergantung kondisi ya, seperti tergantung kondisi. Ya, udah ya. Ini. Langsung tutup lagi. Ini kayak main-main aja ini. Ya, betul. Tutup lagi, gitu kan ya. Tutup lagi, bukan gitu kan. Tutup.
Nah, boleh kalau masih kuat nih. Kuat nggak nih? Langsung siram lagi. Siram lagi. Siram lagi. Jadi tergantung kebutuhan ya, Mbak ya. Berapa banyak kebutuhan untuk fermentasi dari kotoran ini, sahabat nih, seperti itu. Nah, ini tutup lagi kan? Harus tutup kan tadi Ya, prinsipnya harus. ya langsung tertutup. Harus, Karena kan? anaerob tadi ya. Anaerob tadi ya. Oke. Betul seperti itu. Kemudian Mbah ada pertanyaan, misalnya ini kita masukin ke tong atau ke ke gentong. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Bagus. Ini kita bicara soal kondisi alam ini ya. Ya, kalau ini secara alami ya sahabat ya. Gitu kan ya. Tapi kalau kita mau masukin ke tong juga malah lebih boleh. baik. Cuman kan nanti kita bicara hitung upah kerja dan sebagainya nah, ya. Gitu kan betul. Ya. Ini kan masukin ke tong berapa, tongnya berapa. Iya. Ini alami saja lah. Ini alami ya. Ini ya. Alami saja. Siap. Itu yang sudah memang kebetulan ada di sini. Terus nanti setelah ditutup itu butuh berapa lama tadi Pak? 2 minggu ya? Ya. Iya 2 minggu. Kurang lebih? Nah ini belum selesai nih. Oh belum selesai. Ini udah kita begini ya. Ini harus pakai terpal ini. Oh ditutup sama terpal. Pakai terpal ya. Ini kebetulan ini belum kita visualisasi ya bagaimana. Tapi intinya berbeda memang ya. Ini harus tertutup. Harus tertutup. Tertutup. Tidak tujuannya boleh tertutup adalah tadi kedap udara tadi. Kedap air lagi. Dan kedap air. Kenapa kedap air? Kenapa Pak? Air kan mengandung udara. Udara masuk ke dalam tai kebo ini. Maka udara masukkan ke dalam. Jadi tidak berfungsi bakterinya kalau begitu. Gara-gara air masuk. Ya, bakterinya tidak berkembang. Maka udara masuk kan. Ya. Kalau ada udara dia mati kan gitu. Mati, nah itu berarti. Makanya ini harus tertutup dengan minimal terpal ya, Mbak ya. Terpal ya, tertutup oleh udara. Ya. Oleh air. Oleh air. Termasuk matahari juga ya, Mbak ya, nggak boleh. Matahari nggak masalah. Matahari nggak masalah. Oh, berarti intinya, udara dan air aja. Intinya jangan sampai kemasukan oksigen seperti itu. Oke. Ya. Dia makan oksigen dari yang ada di dalam ini. Di dalam itu ya. Di dalam O2-nya ya. O2-nya ada yang di bawah. Tai kebo ini. Jadi banyak oksigen sebetulnya gitu. Betul, oksigen yang sudah bersenyawa dengan Iya. senyawa lain kan. Senyawa lain, betul. Nah ini seperti ini gitu kan. Ini alami saja kita bicara ya. Bukan tadi kalau yang keren-kerenan lebih bagus lagi tadi. Pakai tong tadi ya atau box lah. Ya, tapi silakan itu juga lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi itu ya. Ini Abah memperlihatkan kondisi yang alami saja lah di tingkat petani ya. Dan nilai ekonomis rendah juga. Tanpa ini, harus banyak kebutuhan biaya ya. Ini kondisinya andaikan di petani di kita ya, ini salah satu dari Abah, ada tai kebo seperti ini jangan ragu. Seperti tadi aja, gitu kan. Kita kuak, siram. Kuak, tutup ya. Siram lagi, tutup. Baru terakhir adalah ditutup pakai terpal. Terpal seperti apa kayak itu bukan soal bagus tapi intinya jangan sampai udara masuk dan air masuk. Karena sekali lagi tadi kalau air masuk maka udara akan ikut masuk karena air mengandung oksigen atau udara. Iya. Oke, sahabat, itu luar biasa sekali. Kita alami aja lah. Ini hal sederhana, hal simpel dan tidak terlalu banyak membutuhkan banyak biaya. Banyak contohnya juga mah yang tadi yang keren-kerenan gitu ya. Masukin tong itu sangat bagus. Cuman tadi satu adalah kita butuh pekerja yang akan melakukan aktivitas itu. Yang kedua juga banyak sekali modal untuk membeli alat-alat aset tersebut. Ya. Di tingkat petani kelas bawah maaf kelas bawah ya. Petani yang biasa lah yang sederhana. Kira-kira bisa kejangkau nggak beli tong? Sangat kejangkau. Ya untuk rendahan nggak mungkin lah Mbak karena satu tong itu bisa sampai 100 sampai 200 ribu. Maka mereka akhirnya tidak mau melakukan kan? Betul. Ini kita. Nah kalau ini kan sederhana sekali ya. Ini sangat sederhana sekali. Mari kita lihat nanti hasilnya. Baik. Sudah kita lakukan ini nanti beberapa hari kemudian tadi 2 mingguan ya. Kita lihat betul nggak ini? Betul. Seperti itu ya. Betul. Gitu kan. Siap. Jadi ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Baik sahabat, itu aja. Tadi Abah banyak sekali paparkan simulasi. Kemudian tadi banyak juga masukan-masukan seperti apa yang harus dilakukan oleh petani, terutama petani kalangan bawah, menengah ke bawah ya. Karena ini sangat hal sederhana tanpa banyak mengeluarkan biaya. Oke sahabat, itu aja video tutorial saya sama Abah. Kita baru 2 fungsi tadi ya. Ya, ada berbagai macam fungsi yang sudah dijelaskan sama Abah. Baru 2 fungsi ya. Kenapa ada perbanyakan M4 tadi untuk tanah dan untuk kotoran. Baru 2 ya. Baru 2. Oke. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum.